Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali Waalaikumsalam. ini, pada mata kuliah PAI, kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang kedua. Yang pertama sudah kita bahas minggu lalu tentang sumber hukum Islam yang pertama, ada yang namanya Al-Quran. Nah, sumber hukum Islam itu hierarki, artinya kita harus memakai sumber hukum Islam pertama dulu, baru kemudian hukum Islam yang kedua. Apakah boleh kemudian kita hanya memakai sunnah atau hadis tanpa memakai Al-Quran? Tidak bisa. Karena di dalam Islam yang namanya sumber hukum itu harus berurutan, gitu ya. Kemarin sudah dibahas Al-Quran, maka kita akan membahas tentang as-sunnah. Apa pengertian sunnah? Sunnah di sini ini bukan maksudnya hanya ibadah sunnah, tapi sunnah di sini maksudnya adalah sinonim dari yang namanya hadis. Mungkin kita lebih mengenal yang namanya hadis, tapi ada juga kita memakai istilah hadis itu dengan istilah sunnah. Apakah keduanya sama? Kalau secara bahasa memang berbeda. Jadi kalau secara bahasa sunnah artinya terpuji. Tapi kalau hadis artinya sesuatu yang baru. Nah, kalau para ulama mendefinisikan sunnah atau hadis secara istilah itu sama. Jadi apapun yang sumbernya dari Nabi. Yang sumber dari Nabi itu bisa berupa ucapan Nabi, kemudian perbuatan Nabi, kemudian ketetapan Nabi. Itu kan semuanya dari Nabi. Maka ini menjadi sebuah hadis atau sebuah sunnah. Ketika hadis itu kemudian nanti diriwayatkan oleh para sahabat. Ya. Kemudian lanjutnya, apa sih hubungan antara as-sunnah? As-sunnah maksudnya hadis ya. Apa hubungan as-sunnah atau hadis dengan Al-Quran? Kita tahu bahwasanya yang namanya Al-Quran itu sangat global. Artinya apa yang ada di dalam Al-Quran itu hukum yang umum. Kalau kita bahasakan di Indonesia itu yang namanya Undang-Undang Dasar 45 itu kan global ya. Maka nanti ada undang-undang tentang perkawinan, undang-undang tentang perlindungan anak. Itu namanya rincian dari Undang-Undang Dasar 45. Sama juga dengan hadis. Di sini hadis itu adalah sebagai perinci dari apa yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu global. Nah, maka yang pertama apa hubungannya? Yang pertama itu as-sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Di Al-Quran sudah ada hukumnya, contohnya aqimus sholah, dirikanlah sholat. Maka nanti di hadis juga ada hadis yang bagaimana kita harus melaksanakan sholat. Kan ada dua hukum berarti. Nah yang kedua, as-sunnah atau hadis ini sebagai penafsir atau perinci hal yang masih global yang ada di dalam Al-Quran atau hal memberikan hal yang tahsis atau mengkhususkan yang ada di dalam Al-Quran. Ini ilmu tafsir ya kalau ini, jadi tidak saya jelaskan secara detail. Tapi intinya sebagai perinci. Contohnya begini, di dalam di dalam Al-Quran ada ayat tentang potong tangan bagi seorang pencuri. Orang yang mencuri itu kan dipotong tangannya. Nah, bagaimana caranya memotong tangan orang yang mencuri? Padahal yang namanya tangan itu kan ada dua, kanan dan kiri, mulai dari ujung jari sampai lengan. Apakah dipotong semua? Nah, itu nanti dirinci atau ditafsirkan dalam hadis bahwasanya ternyata yang namanya hukum potong tangan itu ketika seseorang mencuri adalah dipotong sampai pergelangan tangannya saja, yang sebelah kanan. Kemudian kalau mencuri lagi dipotong sebelah kiri pergelangan kaki. Begitu seterusnya bersilang. Ini penjelasan di dalam hadis gitu ya. Kalau di Al-Qur'an tidak dijelaskan. Kemudian yang ketiga, Al-Sunnah menetapkan dan membentuk hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada hukum tentang bagaimana seorang laki-laki, kebolehan laki-laki memakai emas. Ya. Tapi kalau di dalam hadis ada. Jadi orang yang memakai emas atau sutra itu dilarang, haram bagi laki-laki, gitu ya. Ini
hukumnya tidak ada di dalam ini ya, tidak ada di dalam Al-Qur'an, maka adanya di dalam hadis. Selanjutnya adalah hukum tambahan yang selain yang ada di dalam Al-Qur'an, ini disebut tasyri'. Memang hukum yang paling utama memang ada di dalam Al-Qur'an. Tapi selain Al-Qur'an, kita juga mengenal namanya tasyri' atau ketetapan hukum selain ada yang di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam hadis. Ini namanya tasyri' atau ketetapan hukum yang bersumber dari Nabi. Selanjutnya, pembagian dari as-sunnah. As-sunnah atau hadis itu dibagi menjadi beberapa. Yang paling utama dibagi menjadi 3. Ada qauliyah, ada fi'liyah, dan ada takririyah. Nah, untuk sunnah qauliyah, ini adalah sunnah yang berasal dari perkataan Nabi. Jadi memang benar-benar bahasa atau redaksi ini ya, redaksi dari hadisnya itu dari Nabi. Redaksinya dari Nabi. Ini biasanya ditandai hadisnya dengan qala Rasulullah, haddatsana Rasulullah gitu. Ini karena itu memang bahasanya Nabi sendiri. Nah, kalau sunnah fi'liyah ini adalah perbuatan Nabi. Contohnya ada hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat, begitu. Maka umat Islam bisa mengetahui bagaimana gerakan sholat itu ya setelah melihat Nabi, setelah melihat Nabi itu bergerak untuk melakukan ibadah sholat. Selanjutnya adalah sunnah qauliyah. Sunnah takririyah. Sunnah takririyah ini ketetapan. Jadi Nabi tidak mengiyakan, tapi juga tidak melarang. Contohnya ada hadis la yusallina ahadukum ila fi bani Quraidah. Jadi Nabi itu pernah kemudian menyuruh sahabatnya untuk tidak sholat ketika di dalam perjalanan sampai sahabat itu sampai tujuan ke Bani Quraidah. Namun ketika di tengah jalan, sahabat itu ketemu dengan waktu sholat. Maka sebagian ada yang turut atau nurut ya dengan Nabi tidak sholat, tapi yang sebagian lagi itu tetap sholat. Ketika hal ini disampaikan pada Nabi, kemudian Nabi diam saja. Selanjutnya adalah sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah ini cita-cita. Jadi Nabi belum pernah melaksanakan, tapi Nabi ingin. Ini namanya sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah ini Nabi ingin melaksanakan untuk puasa pada tanggal 9 Muharram kalau Nabi ketemu tahun depan. Namun dalam pelaksanaannya Nabi wafat pada tahun depan. Maka ini menjadi cita-cita Nabi. Azan ya. Tinggal sedikit bentar. Selanjutnya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ini perkataan Nabi. Bedanya dengan Al-Quran apa? Kalau Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Bahasa dari Al-Quran itu bahasanya Allah. Gitu. Tapi kalau hadis qudsi ini bahasa Nabi, tapi substansi atau redaksinya itu dari Allah. Kalau Al-Quran itu dengan perantara malaikat Jibril dan bahasanya adalah bahasa Allah, tapi kalau hadis qudsi tidak melalui perantara malaikat Jibril. Itu bedanya. Contohnya adalah hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah berkata, Allah Ta'ala berfirman, aku menurut sangkaan hambaku. Ini nih hadis, bukan ayat Al-Quran. Jadi memang Allah itu berfirman seperti ini. Tapi firman Allah itu tidak dengan bahasa Allah sendiri. Ini bahasanya Nabi. Gitu. Maka ini tidak disebut sebagai Al-Quran, tapi hadis qudsi.
Kemudian as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Kenapa kok as-sunnah dijadikan sumber hukum Islam? Kenapa tidak hanya Al-Quran saja? Ada yang namanya kelompok ingkarus sunnah. Kelompok ingkarus sunnah itu kelompok yang tidak mau percaya terhadap sunnah. Jadi maunya Al-Quran aja. Padahal sudah dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu global. Tidak mungkin kemudian umat muslim bisa hanya memakai Al-Quran sebagai pedoman dalam menetapkan sebuah hukum. Nah, itu kan. Nah, secara logika, maka Al-Quran ini tidak bisa kemudian dipakai menjadi satu-satunya sumber hukum. Harus ada sumber hukum lain yang memang membantu untuk lebih menafsirkan atau merinci atau membedah apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau misalkan hadis atau sunnah tidak berfungsi sebagai hujah, maka manusia ini akan sulit melaksanakan perintah Allah. Kan nggak tahu cara-caranya. Di Al-Quran hanya aqimus sholah. Kamu wajib sholat, ya, dirikanlah sholat. Lah, terus gimana cara sholatnya? Ya hanya hadis yang bisa menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Kalau kamu hanya percaya Al-Quran, nggak percaya hadis, kamu nggak bisa sholat sampai sekarang. Kalau ditanya kamu tahu dari mana cara sholat, ya dari hadis. Ini untuk implementasi as-sunnah bagi kehidupan. Bisa dibaca sendiri ya, ini nanti mudah. Nah ini, ada yang namanya hadis sahih. Kita sering dengar ada namanya hadis sahih ya. Hadis sahih, saya bacakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id ila akhirih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, man ahaqun nasi bi husni sahabati. Hai Rasul, siapa orang yang paling berhak ya untuk aku berikan kebaikan gitu ya. Kata Rasul, umuka sampai 3 kali baru abuka. Ini hadis sahih, maka memang kita secara anjuran Nabi itu paling wajib menghormati ibunya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan jalur sanad hadis. Nih, apa sih jalur sanad hadis? Jalur sanad hadis itu berarti cara atau proses penyampaian hadis. Kita kenal dulu dengan istilah-istilah ya. Ada yang namanya matan. Matan itu isi hadis. Kayak tadi umuka, abuka, itu namanya matan. Isi hadis. Itu namanya isi hadis. Nah, isi hadis itu disampaikan oleh siapa? Disampaikan oleh Nabi. Nabi menyampaikan pada siapa? Nabi menyampaikan pada sahabat. Sahabat itu adalah orang yang hidup pada generasi Nabi yang ketemu Nabi untuk halakoh ilmu. Siapa tabi'in? Tabi'in itu orang yang hidup pada masa sahabat. Dia adalah gampangannya muridnya lah. Tabi'ut tabi'in gampangannya muridnya tabi'in, begitu seterusnya. Contohnya begini, saya itu punya murid administrasi publik sebanyak misalkan 30 orang ya. Maka kamu semua ini bisa disebut sebagai sahabat. Ketika saya menyampaikan suatu ilmu gitu ya dalam sebuah majelis, maka kamu akan menjadi seorang sahabat yang meriwayatkan hadis. Ketika nanti kamu itu punya halakoh keilmuan namanya tabi'in ya, muridmu, itu berarti kamu menyampaikan hadis kepada tabi'in. Gitu. Begitu seterusnya. Sampai dengan tabi'ut tabi'in atau perawi. Jadi kayak Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, ini adalah golongan dari perawi atau tabi'ut tabi'in, orang yang meriwayatkan hadis. Tuh ya, terus selanjutnya ini ke atas dulu. Nah ini Rasulullah ya. Maka ini posisinya Rasulullah, kemudian
Abi Hurairah itu sahabat. Setelah sahabat, ini nanti dicek apakah ini seorang tabi'in, atau ini semuanya tabi'in, kemudian ini tabi'ut tabi'in, dan lain sebagainya. Bisa dicek. Jadi kadang ada hadis yang disampaikan dari sahabat ke sahabat, baru ke tabi'in. Ada yang sahabat langsung ke tabi'in, tabi'in 2 kali, baru tabi'ut tabi'in. Jadi yang namanya hadis itu beragam. Maka kadang ada satu hadis itu diriwayatkan oleh beberapa ulama. Karena memang ketika Nabi mentransferkan sebuah hadis, itu tidak hanya satu sahabat yang melihat. Gitu ya. Nah ini ada kategori-kategorinya. Kalau misalkan tadi ibaratkan saya gitu ya, ibaratkan saya, ini saya bukan mengistilahkan saya nabi, tapi ibaratkan kemudian saya menyampaikan sebuah ilmu kepada 3 mahasiswa atau lebih, maka ini hadisnya bisa digolongkan sebagai hadis yang mutawatir. Tapi kalau ketika saya menyampaikan ilmu atau nabi di situ ya, menyampaikan hadisnya hanya kepada 2 sahabat atau 2 perawi, ini namanya hadis masyhur. Kalau Nabi hanya menyampaikan hadisnya pada 1 orang perawi, namanya hadis ahad. Maka semakin banyak orang yang mendengarkan, semakin banyak orang yang menyaksikan hadis dari Nabi, semakin besar peluang hadis itu menjadi hadis sahih. Gitu. Ketika hadis sahih, maka hadis itu bisa dipakai sebagai hujah atau dasar hukum orang untuk menetapkan sebuah hukum. Gitu ya. Nah ini, kalau ditinjau dari kualitasnya, yang namanya perawi atau orang atau mahasiswa pun gitu ya, kecerdasannya berbeda-beda, sifatnya berbeda-beda gitu. Jadi yang namanya hadis itu sangat ditentukan oleh perawinya. Kalau perawinya adil, perawinya zobit itu berarti dia hafalannya cerdas gitu ya. Berarti dia dikategorikan sebagai orang yang hadisnya sahih, bersambung sanadnya, berarti dia ketemu terus, oh benar, ketika diteliti ya, ternyata benar si A ini muridnya si B ini muridnya si C, ini benar. Jadi dia murid seorang tabiin yang muridnya seorang sahabat ini, gitu. Itu nanti ada penelusuran hadis, jadi tidak sembarangan. Dicek apakah bersambung sanadnya dari sahabat ini ke sahabat ini. Ketika dicek ternyata dia sudah meninggal waktu si B lahir atau si tabiin lahir, kan nggak mungkin ketemu. Ketika tidak mungkin ketemu, maka hadis ini sudah pasti bukan hadis sahih. Itu pasti ini hadis karangan atau cacat. Nah, perawinya adil, orangnya adil, kemudian dobit hafalannya kuat. Kalau dia kecerdasannya misalkan yang ranking 1, berarti dia bisa hadis sahih. Tapi kalau dia kecerdasannya sedang-sedang, berarti dia turun derajatnya dari hadis sahih ke hadis hasan. Gitu. Orangnya dapat dipercaya bebas dari ilat itu dari penyakit ya, apapun lah. Nah, ketika dari 5 syarat hadis sahih ini tidak terpenuhi, misalkan hanya berkurang kecerdasannya, maka ini jadi hadis hasan. Tapi kalau sudah salah satu syarat ini hilang, maka ini jadi hadis doif atau hadis lemah. Nah, kalau hadis maudhu atau hadis palsu itu hadis yang dibuat-buat oleh orang yang mengaku-ngaku sebagai hadis Nabi, padahal aslinya bukan. Kalau dilihat dari segi diterima atau tidaknya, itu hadis ada yang diterima, ada yang ditolak. Jadi ketika kita pakai hadis untuk hujah atau dasar hukum, yang boleh diterima hanya hadis sahih. Hadis hasan juga ada sebagian ulama yang boleh. Tapi yang pasti diterima adalah hadis sahih. Hadis doif hanya diterima untuk penyemangat aja, misalkan orang yang berpuasa pada hari ini akan dilipat gandakan pahalanya 1000 bulan, misalkan begitu. Itu boleh. Tapi kalau hadis tentang apa hukumnya minum khamr misalkan, itu nggak ada tawar menawar.
Kalau hadisnya sahih dia bisa dipakai, tapi kalau hadisnya dhaif itu nggak boleh dipakai karena itu hadis hukum. Tapi kalau hadis tentang akidah atau tentang apa namanya untuk menaikkan semangat ibadah lah ya, itu boleh. Nah, kalau hadis mardud atau ditolak ini jelas maudhu, hadis palsu. Hadis dhaif juga ditolak kalau tentang hukum. Ini ada skema hadis atau sunnah. Ini nanti bisa dilihat ya. Hadis itu ada mutawatir, ahad, itu ada masyhur. Ini kurang sebenarnya. Ini saya ambil dari internet soalnya. Tidak saya bikin sendiri bagannya. Nanti kalau untuk melihat belajar bisa yang ini. Dan jalur sanad hadis yang ini, gitu ya. Ini penjelasan dari saya cukup. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa lewat WA group saja supaya bisa lebih fleksibel. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Jika ada yang ingin bertanya di WA group silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.